Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan menceritakan lagi sekilas karomah Kiai Cholil bin Abdul Latif Bangkalan. Simak sampai selesai ya. Karena ada catatan penting di akhir video, namun sebelum lanjut, supaya lebih berkah, jika berkenan jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share. Ulama Hos dari Madura, Kiai Cholil bin Abdul Latif Bangkalan, dikenal sebagai seorang ulama dan wali yang mempunyai banyak sekali kisah-kisah unik. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus terjadi. Kejadian yang memilukan ini membuat petani timun tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah sesama petani, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Kiai Cholil. Sesampainya di rumah Kiai, sebagaimana biasanya Mbah Cholil sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurmiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum Kiai, ucapan para petani serentak. Waalaikumsalam, jawab Mbah Cholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Cholil bertanya, "Sampeyan ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini, ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai untuk penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Saat itu kitab yang dikaji oleh Mbah Cholil sampai kepada kalimat koma Zaidun yang artinya Zaid telah berdiri, beberapa saat tampak hening. Tiba-tiba Mbah Cholil berbicara, sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. "Ya karena pengajian ini sampai kepada koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja dipakai sebagai penangkalnya," seru Mbah Cholil dengan tegas dan mantap. "Sudah Kiai," ujar para petani sedikit tampak ragu. "Ya, sudah," jawab Mbah Cholil menandaskan. Merasa puas dapat penangkal dari Mbah Kiai Cholil, para petani pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, seperti biasa para petani pergi ke sawah, namun betapa terkejutnya sesampainya petani di ladang masing-masing. Di hadapannya sejumlah maling timun tegak berdiri mematung, mereka terus-menerus berdiri dan tidak dapat duduk. Tak ayal lagi, semua maling timun yang merajalela selama ini dapat diketahui dan ditangkap. Lama-kelamaan, berita tertangkapnya maling yang tidak bisa duduk ini tersebar luas. Sungguh pun pencuri telah tertangkap namun masih tetap berdiri. Beberapa orang berupaya untuk mendudukkan namun sia-sia belaka. Maling timun tetap berdiri dengan muka pucat pasi, sementara orang yang menonton semakin lama semakin banyak. Merasa kewalahan mengatasi, akhirnya para petani memutuskan untuk sowan ke Mbah Cholil lagi. Sama seperti ketika datang pertama kali, setelah berbincang-bincang sejenak Mbah Cholil memberi segelas air penangkal. Setelah para petani mendapat air penangkal segera pamit lalu pulang. Air penangkal tersebut lalu dipercikkan kepada maling yang tidak bisa duduk. Sungguh luar biasa, hanya sekali percik semua pencuri jatuh terduduk lunglai di tanah. Dengan suara iba semua pencuri minta ampun dan mengakui kesalahannya. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Maka sejak kejadian itu, tidak pernah terjadi pencurian timun lagi. Para petani bersyukur karena ladangnya menjadi aman. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Kiai Cholil, para petani sepakat menyerahkan hasil panenan timun ke pesantren. Berdokar-dokar timun mendatangi pesantren. Sejak itu, para santri kebanjiran timun, seluruh pojok pesantren dipenuhi dengan timun. Demikian sekilas cerita Kiai Cholil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Dan semoga memberi manfaat dan berkah, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.